pagi dan selamat hari Minggu. Bapak, Ibu, saudara-saudara Jemaat Gereja Toraja Pembaktian Malam Raya, mari kita siapkan diri kita untuk kita memulai ibadah ini. Kita berhimpun menghadap Allah. Bagimulah puji-pujian di Sion, ya Allah, sebab Engkau mendengarkan suaraku dan permohonanku. Ia menyendengkan telinganya kepadaku. Maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Berbahagialah orang yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran-Mu. Kiranya kami kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Sebagaimana tema kita saat ini, hidup kudus sebagai manusia yang ditebus. Marilah dengan sukacita dari Tuhan kita memuji namanya dengan mengatakan, ku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus, menyembah Yang Maha Kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam kepada kita semua dari segala orang kudus. Kasih Tuhan memenuhi kita semua. Amin. 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 Saatnya kita akan masuk dalam Mazmur Berbalasan, terambil dari Mazmur 116 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10 yang akan diawali oleh liturgos. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku, sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku. maka seumur hidupku aku akan berseru padanya. Tali-tali maut telah meliliti aku, Dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Tuhan adalah pengasih dan adil. Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku. Sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Ya, Engkau telah meluputkan aku daripada maut. Dan mataku daripada air mata, dan kakiku daripada kesakanmu. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan. Di negeri orang-orang hidup, Aku percaya, sekalipun aku berkata. aku ini sangat tertindas. Kita sambut dengan nyanyian 120 PKJ ayat 1 dan 2. Allah Bapa, kami puji Engkau. Allah Bapa, kami puji Engkau.
bersama-sama mendengarkan ke-10 firman Tuhan yang terambil dari Keluaran pasal 20 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-17. Dengarkanlah ke-10 firman Tuhan. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini istrinya, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Mari kita merespon firman Tuhan ini. Dasar kita yang telah kita dengarkan bersama dengan melakukan setiamu Tuhan tiada bertara. Merendahkan diri kita di hadapannya untuk mengaku segala pelanggaran dan dosa-dosa kita. Ajaran dan perintah-Mu begitu berharga, ya Allah, namun kami seringkali melanggarnya. Dan meskipun kami tahu bahwa tujuan hukum-hukum-Mu adalah demi kebaikan serta keuntungan kami, tetapi kami menganggap ringan semuanya karena merasa bahwa pendapat kamilah yang paling benar. Ampunilah kami, ya Bapa. Tuntunlah kami untuk dapat memahami kehendak-Mu. Amin. Kepada kita sekalian yang hidup dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir laut. Mika pasal 7 ayat yang ke-19. Jadilah Tuhan kehendak-Mu.
persembahan. Dalam Matius 5 ayat 24 mengingatkan kita senantiasa, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Tuhan memberkati persembahan kita. Nyanyian persembahan, pakailah waktu anugerah Tuhanmu. Mari kita membawa persembahan kita di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Engkau senantiasa menganugerahkan kepada kami apa yang kami perlukan untuk kehidupan kami. Dan kami menyadari Bapa, bahwa kami harus mengembalikan untuk pekerjaan-Mu di tengah-tengah persekutuan. Berkati dan kuduskan persembahan kami ini. Ajarlah kami Tuhan untuk senantiasa mempergunakan tiap-tiap berkat-Mu secara bertanggung jawab. Dan ingatkan kami selalu untuk tidak khawatir akan kekurangan ketika kami memberi apa yang ada pada kami. Kuatkan hati iman percaya kami. Ampuni segala dosa kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita kembali menyanyi Apalah Arti Ibadahmu. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita satu dalam doa kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan, kami bersyukur untuk setiap napas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami tahu ya Tuhan bahwa pagi saat ini kami beribadah dari rumah kami masing-masing ya Tuhan. Namun kami percaya bahwa hati kami terarah kepada Tuhan. Lewat pelayanan yang diangkat oleh majelis pada saat ini ya Tuhan,
Ketiga, hamba-Mu akan membacakan kepada segenap jemaat yang beribadah dari rumah ya Tuhan. Berkati kami semua ya Tuhan. Biarlah firman yang kami akan baca dan renungkan secara bersama-sama ya Tuhan, boleh memberkati hidup kami dan semakin menguatkan iman kami ya Tuhan. Hamba-Mu yang akan membawa dalam perenungan khotbah ya Tuhan, sertailah biarlah firman ini semakin mengubahkan hidup kami. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan. Kami sudah siap untuk menyambut firman. Dalam Kristus Yesus kami berdoa kepada Tuhan Bapa di surga. Amin. Bacaan yang pertama terambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 36 hingga ayatnya yang ke-40. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus, sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan banyak perkataan lain, dan lagi ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka. Katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Pembacaan yang kedua terambil dari 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 25. 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 25. Kekudusan dan kasih persaudaraan. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, "Kuduslah kamu, sebab Aku kudus." Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, Ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah, yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan pada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Haleluya.
24, ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-35. Lembaga Alkitab memberikan judul Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga 2 orang murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus berdiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman-teman telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan itu, tetapi dia tidak melihat. Tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lamban hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam sebuah kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampungnya yang mereka tuju, lalu Ia membuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu Ia duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia. Tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah firman Tuhan. Kure sumang buang.
Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, Shalom. Shalom. Tema kita hari ini, hidup kudus sebagai manusia yang ditebus. Hidup kudus sebagai manusia yang ditebus. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya akan memutarkan sebuah video kepada Bapak Ibu. Silakan disimak. What manner of communications are these that ye have one to another, as ye walk and are sad? Art thou only a stranger in Jerusalem, and hast not known of the things which are come to pass there in these days? What things? Concerning Jesus of Nazareth, which was a prophet, mighty in deed and word before God and all the people, and how the chief priests and our rulers delivered him up to be condemned to death and have crucified him. But we trusted that it has been he which should have redeemed Israel. And beside all this, today is the 3rd day since these things were done. Yea, and certain women also of our company made us astonished, which were early at the sepulchre. When they found not his body, they came saying that they had also seen a vision of angels, which said that he was alive. And certain of them which were with us went to the sepulchre and found it even so as the women had said. But him they saw not. O fools, and slow of heart to believe all that the prophets have spoken. Ought not Christ to have suffered these things, and to enter into his glory? Abide with us, for it is toward evening, and the day is far spent. Our Father, we offer thanks for thy bounties. Amen. Amen. Did not our heart burn within us while he talked with us by the way, and while he opened to us the scriptures? We must return to Jerusalem this very hour. Ini adalah sebuah video perjalanan ketika bagaimana para murid itu bertemu dengan Yesus dalam menampakkan diri. Saudara-saudara, 1 Petrus pasal 1 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-25 sebagai bahan utama kita pada saat ini, saudara-saudara, menguraikan tentang paling tidak ada 5 hal yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu saudara-saudara. Yang pertama kita mulai dari ayat 13 dalam bacaan kita tadi. Ayat 13, didahului Petrus. Anjuran pertama Petrus adalah sebab itu siapkanlah akal budimu. Sebab itu siapkanlah akal budimu. Ayat ini hendak menjelaskan kepada kita bahwa pekerjaan utama daripada kita sebagai umat Kristen
terletak pada bagian bagaimana mengatur dengan benar tentang hati dan pikiran kita. Sehingga yang pertama disampaikan adalah siapkanlah akal budimu. Sehingga anjuran ini pertama kali disampaikan untuk kita mempersiapkan sekali lagi akal budi. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat 14. Sebagai anak-anak yang taat. Ini kata yang kedua yang disampaikan oleh Rasul Petrus. Perkataan ini dipandang sebagai sebuah pedoman hidup kudus, baik yang bersifat menegaskan bahwa kamu harus hidup sebagai anak-anak yang taat. Jadi pertama tadi adalah kesiapan akal budi. Yang berikut adalah kita sebagai orang-orang yang taat. Seperti orang-orang yang sudah diangkat Allah menjadi anggota keluarga, dibaharui di dalam Kristus oleh anugerahnya maupun kita memiliki sifat-sifat kekristusan yang ada di dalam diri kita. Sehingga kamu tidak boleh menuruti lagi hawa nafsu yang menguasai kamu pada hari kebodohanmu. Itu jelas dalam bacaan kita tadi, Bapak Ibu Saudara-saudara. Tetapi kita harus hidup menjadi anak-anak yang taat atau hidup menjadi orang-orang yang berada dalam terang, bukan seperti orang dalam kebodohan. Yang ketiga, ayat 15 sampai ayat yang ke-16, jelas di situ dikatakan bahwa tetapi sama seperti Dia yang telah memanggil kamu, Dia menggunakan huruf besar kata Dia, berarti Kristus. Dia yang telah memanggil kamu, Kristus yang telah memanggil kita, memanggil Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Di sini memperlihatkan tentang ada pedoman luhur yang mau ditegaskan dengan alasan yang kuat bahwa hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Hendaklah kamu kudus dalam seluruh hidup. Karena kenapa Bapak Ibu Saudara-saudara? Anugerah Allah telah memanggil kita dari dosa. Kalau kita belajar tentang gereja, yaitu eklesia. Eklesia itu adalah orang-orang yang dipanggil dari kegelapan menuju kepada sebuah terang. Dan kita adalah orang-orang Kristen. Kita adalah gereja-gereja sekarang yang merupakan orang-orang yang telah dipanggil. Dipanggil dari apa? Dipanggil dari dosa menuju ke dalam kekudusan. Sehingga Kristus yang telah memanggil kita dipanggil dari dosa tadi, untuk kita kemudian diajak hidup kudus. Itu poin ketiga. Poin yang keempat yang saya mau sampaikan pada ayat yang ke-17, yaitu bagaimana kata jika kamu menyebut Bapa. Bapa di situ ada huruf besar. Rasul Petrus sama sekali tidak bermaksud untuk kemudian meragukan apakah Kekristenan ini menyebut Allah atau Bapa ataupun tidak. Tetapi ia tahu mereka pasti memanggil Bapa. Dan oleh karena itu ia menasihatkan mereka untuk hidup dalam ketaatan selama mereka menumpang di dunia ini, atau selama hidup di dunia ini. Atau selagi kita menyebut Bapa, bahwa semua orang Kristen, semua Bapak Ibu yang ada di rumah, kita seperti seorang peziarah yang telah dipanggil kemudian diutus ke dalam dunia. Dan kita adalah orang-orang yang telah ditebus, atau kita telah kembali kepada Bapa. Kita telah dibeli dengan tebusan yang dibayar Bapa dengan harga yang begitu mahal. Harganya yang dibayar telah lunas untuk kemudian menebus kita dari dosa. Bukan dengan barang fana, bukan pula dengan perak, bukan dengan emas, melainkan apa Bapak Ibu? Darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Darah Yesus adalah satu-satunya harga penebusan bagi manusia. Penebusan itu nyata, bukan kiasan. Kita dibeli dengan harga yang sepadan dengan pembelian, yaitu darah Yesus yang mulia. Dan terakhir yang kelima yang saya mau sampaikan, dalam ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-21, setelah menyebutkan harga daripada penebusan itu, yaitu darah Kristus, darah Yesus, Rasul Petrus melanjutkan dengan berbicara tentang beberapa hal yang berkaitan dengan penebusan maupun yang ditebusnya. Penebusannya itu Kristus, dan yang ditebus adalah manusia. Apa yang dikatakan? Sang penebus itu digambarkan bukan hanya sebagai anak domba yang tak bercacat, melainkan juga sebagai yang telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Dari dulu memang sudah dipersiapkan, yaitu Kristus.
Selain itu, umat yang ditebus juga digambarkan dengan iman yang timbul oleh Yesus Kristus. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah. Oleh Dia, oleh Kristuslah Bapak Ibu Saudara-saudara percaya kepada Allah. Dan oleh Dialah sebagai pemimpin kita, pendorong kita, penopang kita, dan penyempurna daripada iman kita. Sekarang kita dapat beriman dan berpengharapan kepada Allah yang sudah diperdamaikan dengan Kristus, Sang Pengantara iman kita. Saudara-saudara, dari keempat bacaan kita ini, dari Kisah Rasul pasal 2, 1 Petrus pasal 1, dan juga dari Lukas pasal 24, dan bahkan dari Mazmur berbalasan kita tadi, dari keempat bacaan ini, semuanya berbicara tentang sebuah gagasan bahwa kita manusia yang berada dalam ketidakberdayaan, yang mengalami malapetaka, sesungguhnya tidak bisa melepaskan diri kita sendiri, dan disitulah kita butuh penolong. Dalam kondisi seperti itulah seorang penolong, yaitu Kristus, datang untuk kemudian melepaskan dan menolong kita. Sehingga tema kita pada saat ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita hidup kudus sebagai umat yang telah ditebus. Kita betul-betul menghidupi bahwa hidup kita adalah orang yang telah ditebus di dalam dosa, sehingga hidup kita menampakkan kehidupan Kristen, yaitu hidup di dalam kekudusan. Semoga Tuhan menolong kita. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita satu dalam sapa teduh. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu yang kami boleh dengarkan bersama. Bagaimana kami hidup sebagai orang-orang kudus yang telah dipilih oleh Tuhan, dilepaskan dari dosa dan kemudian hidup di dalam kekudusan. Terima kasih firman ini ya Tuhan. Biarlah firman ini mengajarkan kami untuk kemudian kami hidup kudus dalam Tuhan. Berkati kami dalam hidup kami semua. Dalam Kristus Yesus kami bersyukur kepada Tuhan Bapa di surga. Amin. Untuk penutup daripada perenungan kita ini, satu persembahan pujian dari PPGT, disilakan.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita masuk dalam doa syafaat, dan bersama-sama nanti kita akan akhiri dengan doa Bapa kami. Kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan kami bersyukur untuk kesempatan yang luar biasa Tuhan berikan kepada kami untuk bersama-sama dalam peribadahan pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami semua bersama dengan segenap majelis untuk mengangkat pelayanan ini ya Tuhan. Apapun bentuk pelayanan yang kami angkat ya Tuhan, biarlah semuanya itu berkenan di hadapan Tuhan, dan Tuhan kembali memberkati kami pribadi lepas pribadi. Bapa di sorga, juga segenap anak-anak mudamu yang Tuhan pakai dalam pelayanan pada saat ini ya Tuhan, biarlah Tuhan juga kembali memberkati anak-anak mudamu ini. Bapa di dalam sorga, juga persembahan pujian yang sudah dinaikkan kepadamu, biarlah semuanya itu berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Bapa di dalam surga, hamba-Mu berdoa untuk segenap jemaat-Mu yang pada pagi minggu saat ini beribadah dari rumah mereka masing-masing. Kami percaya ya Tuhan bahwa kami dipisahkan oleh jarak, namun hati kami terus melekat kepada Tuhan dalam peribadahan kami. Berkenanlah atas peribadahan kami ini ya Tuhan. Bapa di dalam surga, hamba-Mu berdoa untuk jemaat-Mu yang dalam minggu ini mereka berulang tahun. Engkau memperlengkapi sukacita mereka ya Tuhan yang merayakan ulang tahun dalam minggu ini. Biarlah saudara-saudara kami semakin disempurnakan dalam sukacitanya. Bapa di dalam surga, mungkin juga ada jemaat yang dalam kelemahan tubuh yang kami tidak tahu kabarnya ya Tuhan. Namun kami percaya ya Tuhan bahwa lewat bilur-bilur kasih Tuhan, Tuhan memampukan saudara-saudara kami dalam menjalani pergumulan sakit penyakit ini. Dan kami percaya ya Tuhan bahwa lewat penyerahan kepada Tuhan, saudara-saudara kami mampu melalui pergumulan hidup ini bersama-sama dengan Tuhan. Lewat doa-doa yang kami panjatkan kepada-Mu ya Tuhan, itulah biarlah berkenan menjadi penguatan kepada saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh, dan Tuhan menguatkan dalam pergumulan hidup ini ya Tuhan. Bapa di dalam surga, secara khusus kami berdoa untuk pandemi virus corona yang sementara melanda hidup kami ya Tuhan, memporak-porandakan segi-segi kehidupan kami. Namun dalam keyakinan iman kami ya Tuhan, Tuhan akan kembali memulihkan keadaan kami, memulihkan bangsa dan negara kami yang sementara bergumul ya Tuhan, sehingga hari-hari ke depan Tuhan berkenan memampukan kami dan mengampuni kami. Dan kami memohon kepada Tuhan, Tuhan menguatkan kami, tetap menjaga kami, memberikan kesehatan, kekuatan kepada kami masing-masing dalam menjalani pergumulan hidup ini. Biarlah dalam kami bergumul pada saat ini ya Tuhan, lindungan dan berkat Tuhan selalu dinyatakan kepada kami. Bapa dalam surga, segenap gereja-gereja yang beribadah dari rumah masing-masing saat ini ya Tuhan, Tuhan tetap memberkati kami semua. Inilah pergumulan kami ya Tuhan, inilah doa kami, rasa syukur yang kami sampaikan kepada-Mu. Bukan kehendak kami yang jadi ya Tuhan, melainkan kehendak-Mu. Doa ini kami sampaikan beralaskan anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami doa yang sempurna secara bersama-sama. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak kami bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saya undang untuk kita bangkit berdiri. Kita bersama-sama mendengarkan petunjuk hidup baru dari 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal,
yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Mari kita melakukan tiap langkahku diatur oleh Tuhan, ayatnya yang pertama. Pergilah, Yesus berkata, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Kasih karunia kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Jemaat yang terkasih, sebagai lagu penutup ibadah kita nyanyikan Kidung Jumat 408 ayat yang pertama, di jalanku ku diiring. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi, asal imanku teguh, suka duka dipakainya untuk kebaikanku, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Jemaat yang dikasih, kita masuk dalam saat teduh pribadi. Amin. Atas nama majelis dan jemaat Gereja Toraja Cabang Kebaktian Malang mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bahagia bukan memiliki segalanya, namun Dia yang mampu menemukan hal sederhana dalam hidupnya dan tetap bersyukur. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Salam sehat.